kabar kita hari ini? Pasti dahsyat dan diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, saat ini, di hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sungguh kami nyatakan kalau kami ada ini karena anugerah-Mu Bapa, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang ada dalam kehidupan kami, dan Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami umat-Mu merindukan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, urapi firman-Mu Bapa di hari ini, dan biarlah doa kami firman Tuhan, biarlah mengubahkan hidup kami, dan dengan firman-Mu nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami dengan buah-buah kami. Berkati kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Waktu Tuhan bagi Orang Percaya. Kita buka ayat firman dalam Khotbah 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam ayat ini saya akan membahas tentang kata waktu. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa asli bahasa Ibrani, kata waktu ialah et. Dan dalam bahasa Inggrisnya berarti time of an event, artinya waktu sebuah acara. Time usual artinya waktu biasa. Experience, pengalaman. Fortunes, nasib baik. Occurrence, kejadian. Occasion, kesempatan atau peristiwa. Dan dalam hidup kita ada dua jenis waktu. Yang pertama itu kronos. Kronos itu ialah waktu biasa, seperti jam, bulan, dan tahun. Setiap hari kita jalani saat ini. Ini tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Juli 2020. Ini adalah kronos, waktu biasa manusia, yaitu detik, menit, jam, bulan, dan tahun. Dan yang kedua, jenis yang kedua ialah kairos, yang berarti kesempatan atau waktu Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah menentukan waktunya, kapan Tuhan akan memberkati kehidupan kita, secara rohani, secara jasmani. Contoh dalam Alkitab, kita akan melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Contoh waktu Tuhan untuk memberkati, memulihkan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini. Contohnya yang pertama saya akan bahas Raja Daud. Siapa tidak tahu Raja Daud? Tuhan telah mengurapi dia melalui Samuel sebagai seorang raja. Bahkan Tuhan sendiri yang telah berbicara kepada Samuel untuk mencari seorang anak Isai, yaitu Daud, yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan pilih untuk sebagai raja atas Israel menggantikan Saul. Tapi apa kita lihat? Apakah Daud pada saat diurapi oleh Samuel, dia sudah langsung jadi raja? Tidak. Ya, saya belajar waktu Daud dilantik, diurapi oleh Samuel untuk sebagai raja. Daud itu masih kemerah-merahan, berarti masih sangat muda. Dan saya belajar ada beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, baru Daud itu menjadi raja atas Israel. Kita belajar dalam Alkitab bagaimana jalan Daud untuk menjadi raja. Tidak enak. Kita sudah tahu kejadian Daud, bahwa pada saat Daud mengalahkan Goliat, orang Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan dengan kejadian itu Saul menjadi iri kepada Daud, karena orang-orang memuja Daud karena mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dan kita lihat Daud dikejar-kejar oleh Saul sendiri, ingin dibunuh. Saya percaya kita semua sudah tahu kejadian ini. Daud itu harus lari ke Gua Adulam. Daud itu harus lari.
Tapi kita lihat pada waktu Tuhan tentukan waktu Daud menjadi seorang raja, tidak ada yang bisa menahan waktu itu bagi Raja Daud. Dan kita lihat Daud menjadi raja yang sangat diurapi oleh Tuhan, yang sangat dahsyat diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai saat ini orang Israel masih memuja Raja Daud di negara mereka. Ini karena waktu Tuhan. Yang kedua kita baca Yusuf. Yusuf kita tahu dia adalah anak Yakub. Yusuf adalah anak Yakub. Pada saat Tuhan menentukan dia untuk menjadi penguasa kedua di tanah Mesir, Yusuf tidak langsung dengan tutup mata buka mata langsung menguasai Mesir. Kita tahu prosesnya. Yusuf dibenci oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Yusuf dibenci oleh saudaranya sendiri. Yang ada saudara pengalaman bagaimana dibenci oleh saudaranya sendiri. Dan saudaranya sendiri yang menjual Yusuf. Sesudah dijual. Pada saat Yusuf dijual, Tuhan mulai bekerja atas kehidupan Yusuf. Kita tahu dia sampai di rumah Potifar, dan dia Tuhan kasih kemuliaan. Tuhan berkati kehidupan Yusuf, berkati pekerjaannya di rumah Potifar. Tapi tidak sampai situ. Apakah langsung Tuhan mengangkat Yusuf pada saat itu? No, tidak. Tuhan meluaskan Yusuf harus menderita. Kita tahu Yusuf telah mendapatkan suatu penghinaan, suatu penfitnaan. Dia difitnah oleh istri Potifar. Karena kita tahu ceritanya, istri Potifar menyukai Yusuf dan dia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Dia lari menikahi istri Potifar, tapi istri Potifar marah dan menfitnah Yusuf. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dalam penjara juga Tuhan tetap menyertai Yusuf. Walaupun dalam tekanan, Tuhan menyertai Yusuf. Diberikan dia kasih seorang kepala penjara di situ. Yusuf diberikan berkat oleh Tuhan di penjara situ. Sampai pada waktunya, hasilnya melalui dari minum juru roti, Yusuf bisa mendapatkan kekuasaannya sebagai orang kedua di Mesir. Satu yang saya belajar dalam ayat ini, pada saat Tuhan ingin memberkati seorang anak-anak Tuhan, kita, pada saat Tuhan ingin memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak semerta-merta langsung membuat sesuatu itu dengan mudah. Tuhan akan luaskan banyak pembentukan, tekanan, masalah, penderitaan dalam kehidupan kita, agar pada satu waktu nanti, kalau kita siap menjadi anak Tuhan yang akan diberkati Tuhan, kita akan bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saat ini, kalau kita adalah Tuhan, sudah melayani Tuhan dengan memberikan hidup kita, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi toh masih belum diberkati sepenuhnya. Ingat, Tuhan punya waktu yang terbaik di mana Tuhan akan memberikan kehidupan kita. Karena bagi Tuhan, proses yang terpenting daripada hasil. Tapi kebalikannya, manusia lebih suka cepat, instan, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan ingin menyiapkan kita benar-benar agar bisa dipakai dengan dahsyat untuk kerajaan Allah. Contoh, kalau kita ingin membangun rumah 2 tingkat, fondasi kita harus semakin dalam. Bahkan harus dibangun besi-besi untuk
menopang rumah itu. Harus ditekan, harus dipukul semakin dalam mendapatkan fondasi. Baru dibangun besi untuk berdiri, baru bisa dibangun rumah 2 tingkat. Kalau tidak melakukan itu dengan baik, kalau kita tidak mencari fondasi semakin dalam, kalau fondasi tidak dibangun semakin dalam, dan tidak berdiri tiang-tiang besi untuk bisa menopang rumah 2 tingkat, hasilnya akan hancur. Begitu juga pun kehidupan kita. Tuhan ingin berkati kita dengan dahsyat. Makanya jangan heran kalau Tuhan meluaskan kita semakin dalam. Contoh, dipukul dengan martelo semakin dalam, agar bisa mendirikan fondasi yang kuat. Karena pada saat Tuhan memberkati kehidupan kita sudah siap, kita sudah kokoh, dan berkat Tuhan tidak akan salah, dan kita akan menjadi orang yang tepat untuk diberkati Tuhan. Waktu Tuhan tidak akan salah dalam kehidupan kita. Kalaupun sampai saat ini, kenapa Tuhan? Kenapa kita belum diberkati? Kenapa orang lain yang tidak melayani Tuhan kok diberkati, saya tidak? Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk mengangkat kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya ingin belajar, satu hal yang saya ingin katakan, berkat Tuhan bukan hanya berbicara kepada jasmani. Berkat yang terutama ialah rohani. Jasmani akan mengikuti kita, tapi waktu Tuhan memberkati rohani jasmani kita tidak akan pernah salah, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Contoh juga emas murni akan didapatkan dari hasil pembakaran dengan api yang besar dan lama. Api yang besar dan lama, semakin besar semakin lama dibakar, semakin dapat emas yang sangat murni. Tapi kalau hanya tidak lama dibakar, dia akan mix, tidak akan murni. Begitu juga kita. Semakin lama Tuhan meluaskan proses hidup kita, satu waktu nanti kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menentukan waktunya bagi kita orang percaya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menentukan waktunya bagi kita orang percaya? Yang pertama, Tuhan ingin kita mengalami proses pembentukannya. Setiap orang, setiap anak Tuhan harus melalui proses. Katakan amin. Mengapa? Proses akan membuat kita belajar di mana kita dibentuk oleh Tuhan akan jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sempurna dalam Tuhan. Kita harus mengerti proses dan kita harus kuat dalam proses itu. Yang kedua, mengapa Tuhan ingin menentukan waktunya bagi kita orang percaya? Yang kedua, Tuhan ingin kita menyadari bahwa Tuhan ada pada saat kita mengalami masa-masa sulit. Tuhan ingin kita mengalami masa-masa sulit supaya kita bisa melihat dengan mata rohani kita, Tuhan ada. Bukankah selama ini pada saat kita ada masalah, tekanan, penderitaan, kita tolong oleh Tuhan? Tuhan tetap menolong kita, menguatkan kita, memberikan kita jalan keluar. Itu waktu Tuhan buat kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan menentukan waktunya bagi kita orang percaya? Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepadanya. Karena kalau kita sebagai anak Tuhan, setiap doa-doa kita sudah dijawab. Saya bisa katakan, kita tidak akan memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Kita hanya jadi anak Tuhan yang instan. Kita akan jadi anak Tuhan yang instan, yang hanya seperti anak kecil, kalau tidak diberikan oleh orang tua akan menangis. Kita, Tuhan luaskan. Harus ada waktu Tuhan supaya kita memiliki iman dan pengharapan kepadanya. Yang keempat, mengapa Tuhan menentukan waktunya bagi kita orang percaya? Tuhan ingin melihat kualitas iman kita. Iman akan diuji dari tekanan dan penderitaan. Ingat,
Iman akan diuji dari tekanan dan penderitaan. Yang kelima, mengapa Tuhan menentukan waktunya bagi kita orang percaya? Tuhan sangat tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikan janji-janji dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, Tuhan adalah setia dan akan memberikan janjinya bagi kita yang mau sabar menantikan waktu Tuhan dan kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan waktunya bagi kita. Mengapa Tuhan memberikan waktunya, menentukan waktunya bagi kita? Sebagai orang percaya, yaitu pertama, Tuhan ingin kita mengalami proses pembentukannya. Yang kedua, Tuhan ingin kita menyadari bahwa Tuhan ada pada saat kita mengalami masa-masa sulit. Yang ketiga, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepadanya. Yang keempat, Tuhan ingin melihat kualitas iman kita. Yang kelima, Tuhan sangat tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikan janji-janji dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini atas firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya Tuhan. Kami percaya bila berkat-Mu menyertai kami Bapa. Kuatkan iman kami, kuatkan hati kami, dan biarlah kami selalu sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kepadamu bahwa waktu Tuhan pasti akan terjadi untuk memberkati kehidupan kami. Ini kami Tuhan, biarlah kami selalu semakin kuat dalam Tuhan. Biarlah waktu-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, semua yang kami doakan, semua yang kami rindukan dalam kehendak-Mu, biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, baik secara rohani, bahkan jasmani, kami berkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Biarlah firman ini bisa memberkati kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.